warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang dimana dengan saya Nur Aina dengan NIM 2510 12 11 2003 dan saya Isna Damayanti dengan NIM 2510 12 12 2005. Yang dimana pada video ini kami ingin menjelaskan yaitu tentang dampak-dampak pemanasan global dan solusinya. Jangan lupa simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Bahagia? Oke. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan yaitu materi kita pada hari ini yaitu tentang dampak-dampak pemanasan global dan solusinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu nih, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, yaitu menganalisis pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan, dan menyampaikan saran atau solusi dan pendapat mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Nah, Ibu mau nanya nih terlebih dahulu, dari kalian apakah udah tahu apa itu pemanasan global? Sebelum kita memasuki apa sih dampak-dampak pemanasan global? Nah, kalau dari kalian ada yang belum tahu, lebih baik kita tonton video berikut ini. Jangan lupa disimak ya. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Nah, setelah kita menonton dan menyimak video tadi, apakah dari kalian dapat menyimpulkan apa itu pemanasan global? Baik, jadi pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi secara bertahap akibat bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan aktivitas-aktivitas manusia. Nah, gas-gas tersebut menahan panas matahari sehingga suhu bumi menjadi lebih tinggi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan penyebab pemanasan global, kita juga perlu tahu nih, apa sih dampak yang ditimbulkan dan solusinya untuk mengatasinya. Nah, ini akan kita bahas pada materi kali ini. Dampak pemanasan global, yaitu terjadinya pemanasan global menyebabkan kerugian baik terhadap lingkungan maupun beberapa aspek kehidupan manusia di dunia. Nah, salah satu dampak pemanasan global yaitu adalah mencairnya es di kutub. Hal ini terjadi karena suhu
suhu rata-rata bumi terus meningkat akibat efek rumah kaca. Ketika es di kutub mencair, volume air laut bertambah sehingga permukaan air laut naik. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka daerah seperti pesisir, pulau-pulau kecil akan mengalami banjir atau tenggelam. Dampak kedua pemanasan global yaitu adalah naiknya permukaan air laut. Ketika suhu bumi semakin panas, es di kutub mencair. Air hasil pencairan tersebut mengalir ke laut sehingga volume air bertambah. Akibatnya permukaan air laut menjadi lebih tinggi. Jika terus terjadi, maka bisa mengakibatkan banjir, abrasi pantai, bahkan beberapa wilayah terendam banjir. Jadi dampak ketiga pada pemanasan global yaitu adalah perubahan iklim. Nah, akibatnya pola cuaca menjadi tidak menentu dan lebih ekstrim, misalnya musim hujan dan musim kemarau menjadi sulit untuk diprediksi. Curah hujan sangat tinggi dalam waktu singkat atau terjadinya kekeringan yang lebih lama. Perubahan iklim dapat berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti pertanian, kesehatan, dan ketersediaan air bersih. Nah, contoh lainnya yaitu pada daerah subtropis. Salju menyelimuti pegunungan akan lebih cepat mencair. Selain itu, musim tanam akan menjadi lebih panjang, serta suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Sementara pada daerah tropis, udara akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Dengan kelembapan yang semakin tinggi, curah hujan juga akan semakin tinggi. Dampak pemanasan global yang keempat yaitu adalah punahnya flora dan fauna. Akibatnya banyak spesies kesulitan beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang terjadi. Contohnya seperti beruang kutub kehilangan habitat karena es kutub mencair. Sedangkan beberapa jenis tumbuhan sulit tumbuh karena perubahan suhu dan curah hujan. Nah, jadi dampak yang terakhir pada pemanasan global yaitu adalah timbulnya wabah penyakit. Hal ini karena perubahan iklim akibat pemanasan global dapat membuat lingkungan menjadi lebih mendukung penyebaran penyakit. Misalnya suhu lebih hangat dan perubahan curah hujan dapat meningkatkan jumlah spesies. Contohnya seperti nyamuk serta organisme pembawa penyakit lainnya. Selain itu, seperti bencana alam, banjir, kekeringan juga menyebabkan kesehatan seperti penyakit kulit, diare, bahkan infeksi. Jadi itulah dampak-dampak yang disebabkan oleh pemanasan global. Jadi dari kalian, apakah sudah memahami dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Baik. Nah, kalau ada dampak yang disebabkan oleh pemanasan global, udah pasti ada solusinya untuk mengatasi. Nah, pada solusi mengatasi pemanasan global ini, itu akan dijelaskan oleh Ibu Isna Damayanti. Jadi untuk kalian jangan lupa disimak ya dari penjelasan Ibu Isna. Ibu akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan Ibu Aina, yaitu di sini Ibu akan menjelaskan solusi untuk mengatasi terjadinya pemanasan global. Nah, jadi yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan. Nah, jadi ketika kita menanam pohon akan menyerap karbon dioksida dari udara, dan semakin banyak pohon yang ada, maka semakin banyak pula gas penyebab pemanasan global yang dapat diserap. Karena itu, menjaga dan menanam hutan itu sangat penting. Yang kedua, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang mengandung gas karbon dioksida. Jadi, jika memungkinkan, kita bisa menggunakan transportasi umum seperti sepeda atau berjalan kaki agar mengurangi polusi udara. Yang ketiga, yaitu menghemat energi. Nah, mengingatkan sebagian besar energi listrik kita masih dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil seperti batu bara. Maka dari itu, setiap kali kita mematikan lampu atau AC yang tidak kita pakai di rumah, kita bisa membantu mengurangi pembakaran fosil tersebut. Yang keempat, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi, proses pembuatan hingga menjadi limbah plastik itu menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Jadi, mulailah membawa botol minum atau tumbler atau kantong berbelanja dari rumah atau jika pergi ke pasar atau kemanapun itu. Yang kelima, yaitu mengelola sampah yang benar. Jadi, kita harus mulai memilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik kita bisa jadikan kompas, sedangkan sampah anorganik kita seperti bekas botol
jauh lebih merusak dibandingkan CO2. Yang keenam yaitu menjaga alam dan lingkungan. Nah, jadi ini adalah tugas kita bersama bagi generasi muda. Menjaga kelestarian alam berarti menjaga keseimbangan ekosistem agar bumi kita tidak semakin panas. Yang terakhir yaitu ketujuh, tidak membakar sampah sembarangan. Nah, jadi ini adalah kebiasaan yang sering kita lihat di sekitar rumah ataupun bisa juga kita yang melakukannya. Jadi, membakar sampah, terutama plastik, tidak hanya melepaskan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan kita, tetapi juga melepaskan karbon ke udara yang berlangsung berkontribusi pada pemaparan pemanasan global. Nah, jadi mengatasi pemanasan global itu bukan hanya tugas pemerintah atau ilmuwan, tetapi juga tanggung jawab kita semua dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti menanam pohon, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat membantu menjaga bumi agar tetap nyaman untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, setelah penjelasan dari Ibu dan Ibu Isna tadi, di sini Ibu ingin menguji kalian nih seberapa paham kalian pada materi ini, yaitu pada materi pemanasan global, pada dampak dan solusinya. Jadi kalian bisa saja men-scan barcode pada yang layar Ibu kirimkan ini, silahkan di-scan. Jadi Ibu ingin tahu nih seberapa paham kemampuan kalian pada materi ini. Silahkan ya anak-anak Ibu. Baik, ternyata dari kalian itu udah paham ya dari penjelasan Ibu dan Ibu Isna jelaskan tadi. Jadi kalau kalian udah paham, yaitu Ibu dan Ibu Isna ingin memberikan tugas kalian dalam berkelompok. Jadi di sini Ibu dan Ibu Isna itu membagikan menjadi 4 kelompok. Jadi tugasnya itu adalah membuat mind mapping. Nah, kalian bisa lihat nih. Jadi kelompoknya itu sudah Ibu bagi dengan Ibu Isna. Jadi kalian bisa cari nama-nama kelompok kalian. Jadi silahkan kalian berkumpul dengan nama-nama kelompoknya. Jadi tugasnya itu adalah buatlah mind mapping tentang pemanasan global yang memuat pengertian, penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya. Yang tadi Ibu jelaskan dengan Ibu Isna tadi. Kalian sudah paham kan? Nah, jadi kalian buatlah mind mapping sekreatif mungkin dan sebagus mungkin. Nanti tugasnya itu akan Ibu tampilkan. Jadi buatlah sekreatif mungkin. Nah, ini adalah hasil dari tugas kelompok tadi dari teman-teman kalian yang telah membuat tugas mind mapping. Jadi Ibu dan Ibu Isna sangat apresiasi dari kalian yang telah mengerjakan tugas-tugasnya yang sekreatif mungkin. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah paham dengan materi yang Ibu dan Ibu Isna tadi jelaskan. Nah, jadi materinya sampai sini saja Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan, itu akan disampaikan oleh Ibu Isna Damayanti. Jadi di sini setelah Ibu menjelaskan dampak dan solusi dari pemanasan global, adapun di sini Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai kesimpulan dari keduanya tadi. Berdasarkan pembahasan yang telah kita sampaikan, kita dapat memahami bahwa pemanasan global merupakan masalah serius yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan energi yang berlebihan, penebangan pohon, penggunaan plastik, dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan kebiasaan diri untuk menjaga bumi dengan melakukan hal-hal sederhana, misalnya menghemat energi, menanam pohon, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan serta menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Walaupun terlihat kecil, tapi kebiasaan-kebiasaan tersebut sangat penting karena jika kita lakukan bersama-sama, itu dapat membantu mengurangi dampak terjadinya pemanasan global dan menjaga bumi kita tetap sehat, nyaman, dan lestari untuk kehidupan masa akan datang. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ibu dan Ibu Isna mohon maaf jika ada salah kata dan hilaf. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.